Pokoknya aku udah setuju, Bu. Dia besok malam datang bawa mas kawin. Pokoknya Nadia harus siap. Ini yang terbaik buat Nadia. Tapi Pak, Nadia belum siap. Dia masih pengen sekolah. Sekolah? Sekolah butuh biaya, Bu. Dari mana kita dapat biaya itu? Kamu tahu sendiri kan? Kita untuk hidup aja susah. Harus gali lubang nutup lubang. Tapi Pak, menikah bukan solusi untuk semua masalah. Kalau Nadia hatinya belum siap, itu cuma akan ngehancurin rumah tangganya. Kita cuma akan ngehancurin masa depannya nanti, Pak. Cukup, Bu. Pokoknya Nadia harus siap. Ini yang terbaik buat Nadia. Aku gak mau Nadia sampai terjerumus ke pergaulan bebas. Pokoknya Nadia harus siap. Titik. Nak, Ibu mau tanya sama kamu. Kamu beneran mau tetap sekolah? Anak Pak RT, dia serius mau lamar kamu. Kehidupan dia udah enak. Kalau kamu terima dia, mungkin kehidupan kita bisa terjamin. Bu, aku masih pengen sekolah. Aku pengen wujudin cita-citaku jadi dokter. Aku juga udah janji sama diriku sendiri. Ibu ngerti, Nak. Tapi mau gimana lagi? Kondisi kita kayak gini sekarang. Hidup kita susah. Tiap hari kita harus mikir untuk menyambung hidup. Kamu tahu sendiri kan, bapak kamu kerja serabutan. Justru itu, Bu. Aku juga gak pengen keluarga kita tuh hidup susah terus. Aku pengen merubah keluarga kita menjadi lebih baik dengan caraku sendiri. Aku percaya, kalau aku sekolah, nanti keluarga kita bisa menjadi lebih baik, Bu. Tapi Nak, dia datang dari keluarga yang udah mapan. Pekerjaannya udah tetap. Nggak kayak bapakmu yang ya kamu tahu sendirilah pekerjaannya seperti apa. Tapi Bu, kalau aku nikah sekarang, aku gak bakal bisa wujudin cita-citaku. Kadang kita perlu nunggu dan menerima yang datang lebih dulu. Jangan sampai kamu menyesal, Nak. Nah, justru itu Bu, aku takut kalau aku nyesel kalau aku gak bisa memperjuangkan cita-citaku. Bapakmu udah setuju. Mereka akan datang malam ini. Kenapa sih Bu harus terburu-buru? Kami pikir ini udah jalan yang terbaik untuk kamu. Nadia pamit Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nat, kamu kenapa? Kamu ngelamun? Ulangannya tadi susah ya? Orang tuaku mau jodohin aku, calonnya malam ini mau datang ke rumah. Apa? Kamu serius? Kamu kan masih 17 tahun, Nat. Masih SMA. Aku gak tahu harus gimana lagi, Aku masih pengen sekolah. Tapi kalau aku nolak, aku takut durhaka sama orang tuaku. Enggak, Nat. Kamu berhak untuk hidup kamu. Ini bukan egois. Ini demi masa depanmu, Nat. Tapi semuanya udah diputusin, Pendapatku aja gak didengerin. Jangan biarin orang lain untuk hidup kamu. Kamu punya impian, kan? Jangan bunuh impian itu cuma karena tekanan. Tapi kamu gak ngalamin apa yang aku alamin, Oke, Nat.
Nadia, kamu kenapa malam-malam ada di sini? Begini Ustazah, saya mau nanya, apakah saya salah menolak keinginan kedua orang tua saya? Keinginan apa yang kamu tolak, Nadia? Pernikahan yang tidak saya inginkan Ustazah. Orang tua saya mau menjodohkan saya. Pernikahan itu memang ibadah, tapi harus disertai dengan persiapan mental, fisik, serta keriduan hati yang lapang. Tapi ibu dan bapak saya memaksa saya untuk menikah Ustazah. Sedangkan saya belum siap untuk menikah. Nadia, dalam agama Islam itu tidak diajarkan keterpaksaan. Menikah itu ibadah, harus dengan persiapan hati dan kelapangan, apalagi nanti kalian kan hidup bersama. Pertama-tama, terima kasih ya Pak sudah menerima saya malam ini. Dan tujuan saya di sini baik Bapak, Ibu, saya ingin menjadikan Nadia sebagai istri saya. Saya berjanji, insya Allah saya akan membina, membimbing, dan membahagiakan Nadia. Nadia, maukah kamu menerima lamaranku? Ayo jawab, jangan bikin bapak malu. Nah, kalau kamu udah siap, katakan udah. Mana makanannya? Maaf Mas, aku masih beres-beres rumah, jadi aku belum sempat masak. Belum masak? Alasan kamu. Aku ngurus kandang seharian, ngurus peternakan. Kamu ngapain aja di sini? Kamu ini cuma beban, tahu nggak? Jadi pemalas kamu sekarang. Aku gak begitu perempuan pemalas, tahu nggak? Aku yang ngatur, kamu masak, aku yang makan, kamu masak lagi, aku yang makan, tahu nggak? Mas, aku juga capek. Aku perlu kamu dukung, bukan kamu marah-marah terus. Dukung? Kamu mau dukungan? Dukungan! Perempuan malas kayak kamu butuh dukungan! Lawan aku sekarang! Ayo! Lawan aku sekarang! Mau kemana? Mau kemana? Mas, jangan mas. Tahu kan kamu? Keluargamu itu bergantung sama aku. Bergantung sama aku. Tahu kan? Istri pemalas.
Aku yang ngatur, kamu masak. Aku yang makan, kamu makan lagi. Aku yang makan, tahu gak? Tahu gak kamu? Keluarga kamu bergantung sama aku. Bergantung sama aku. Tahu gak? Nat, Nadia, Nadia, Nat. Ana, ayo masuk dulu. Yuk. Duduk dulu, An. Iya, Nat. Oh iya, aku bawa oleh-oleh nih buat kamu. Wah, makasih ya. Sama-sama. Iya, gimana kabarmu? Kayaknya udah lama gak sih kita gak ketemu? Terakhir kalau nggak salah pas mau berangkat ke luar negeri ya? Alhamdulillah, baik, Nat. Iya nih, gara-gara kuliah di luar, aku jadi ikutan sok sibuk kayak orang sana. Oh iya, Nat. Aku baru aja nyelesain pelatihan kepemimpinan perempuan loh. Aku belajar banyak tentang hak kita. Ternyata pendidikan itu bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat keluarga dan masa depan anak-anak kita loh. Aku iri sama kamu, Am. Kamu bisa keluar dari sini, bisa kuliah. Sedangkan aku... Kamu juga bisa, Nat. Jangan biarkan keadaan dan orang lain menentukan hidup kamu. Kita harus berani bilang tidak pada ketidakadilan dan kekerasan. Siapa kamu? Datang ke rumahku malam-malam. Datang ke rumahku malam-malam. Ngerasa kamu paling benar. Siapa kamu? Jangan ikut campur urusan rumah tanggaku dengan Nadia, tahu nggak? Aku sahabat lama Nadia. Nadia berhak hidup tanpa rasa takut. Kekerasan dan penindasan itu salah. Tidak ada pembelaan untuk itu. Kalau kalian mau ikut campur, aku gak segan untuk mengusir kalian berdua dari rumah ini sekarang, terutama kamu Nadia. Keluar! Kamu tidak berhak mengatur hidup Nadia seperti itu. Nadia bukan mainan yang bisa kamu kendalikan. Nadia berhak hidup lebih baik. Aku lelah hidup dalam ketakutan. Aku ingin hidup di lingkungan yang penuh cinta, bukan luka. Aku pengen hidup di jalan yang aku pilih sendiri. Sekarang kamu bahas masa depan Nadia. Nadia, aku itu suamimu Nadia. Akulah kepala keluarga di sini Nadia. Dari awal kamu hidup, dari nikah sampai akhir kamu mati, kamu akan hidup
nikahin kamu dari awal karena keluargamu itu miskin. Keluargamu itu jatuh miskin, ibumu itu sakit-sakitan. Dan sekarang dari awal aku ngurus kandang, pulang dari sore sampai malam kamu tidak bisa masak untuk aku, Nadia. Kamu busuk di sini, kamu malas. Kenapa kamu begitu, Nadia? Masa saya tidak pernah, aku juga bingung, Nadia. Kendali bukan berarti kekerasan. Perempuan juga punya hak untuk dihormati dan didengar. Kalau kamu tidak berubah, bukan cuma Nadia yang akan kehilangan, tapi juga dirimu sendiri. Diam kamu, keluar dari sini. Tanpa kamu minta, saya akan keluar dari sini. Di sini. Nadia, kenapa wajahmu lebam begini? Saya habis bertengkar dengan suami saya, Ustazah. Saya ingin bercerai. Jadi, suami kamu yang melakukan ini semua? Benar, Ustazah. Jadi, bagaimana dengan keputusanmu, Nadia? Saya sudah memutuskan, Ustazah. Saya ingin bercerai. Jadi suamimu yang melakukan ini semua. Jika bercerai keputusanmu, Ustazah mendukung. Memang perceraian tidak diperbolehkan. Tapi Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Islam itu perdamaian, Nadia. Semoga Nadia tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah akan selalu mendoakan Nadia. Terima kasih banyak, Ustazah. Bu, kasihan ya janda muda. Belum apa-apa udah cerai. Mana katanya hamil lagi. Iya Bu, pasti dia ada masalah besar Bu di rumah tangganya. Ah, itu mah. Pasti karena dianya yang gak bisa ngerawat suami. Ya, perempuan itu harus bisa ngerawat suami. Biar suami itu makin sayang, makin betah di rumah. Benar Bu, mana masih kecil lagi udah keburu nikah dia. Ya, itulah orang tua. Harusnya gak perlu buru-buru nikahin anak pas dia kecil. Ya gimana ya Bu, nanti nasibnya anaknya. Kisah Nadia menggambarkan kenyataan pahit pernikahan dini yang berujung pada kekerasan, perceraian, dan trauma psikologis. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh orang tua, tetapi juga generasi berikutnya. Mari kita cegah pernikahan dini dengan memberikan kesempatan pendidikan dan dukungan bagi anak-anak kita.